Dari sini dulu ya, teman-teman ada yang mau ditanya nggak soal personal branding? Danu ya, emang mukanya tuh problematik banget tuh. Mukanya udah ngerasa suram, aku butuh jawaban. Apa Dan? Gimana sih cara mengembangkan potensi kita? Kita udah tahu potensi kita nih jualan. Gimana sih cara ngembangin potensinya supaya maksimal, Mas, dalam membranding diri kita itu? Oke. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Danu tuh area of expertise-nya itu adalah jual beli mobil. Jadi Danu tuh kerja atau punya showroom jual beli mobil? Ada showroom, kadang juga Oke. ngelakuin mobil orang. Intinya emang bidang usahanya adalah beli mobil istilahnya bekas atau used car atau Used apa? car. Used car. Oke. Nah, kita kan memahami bahwa personal branding itu adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Pertanyaannya, peluang yang Danu pengen apa? Yang pengen Danu dapatkan, peluang apa? Dapat klien? Dapat klien pasti, kemudian ya yang sudah beli nggak kemana-mana, ke kita terus. Oke. Kira-kira apa kualitas dari Danu yang membuat Danu unik? Apalagi ngelihat peta permasalahannya ya. Tadi kan Danu sempat ngungkit bahwa orang-orang lain nih banyak yang rada suka nipu-nipu nih dengan mobilnya sehingga Danu jadi ngerasa kena negatifnya gitu. Nah dengan masalah itu Danu sendiri ngerasa kualitas dirinya yang unik apa? Nggak harus bagus ya, unik aja yang beda gitu. Iya, kalau saya pribadi selama ini yang saya jalanin sih, yang saya ucapkan itu saya tanggung jawab. Dalam arti 1 tahun kalau mobil ada apa-apa, lu ke gua aja gitu. Oh gitu, jadi kalau Danu ngasih... Kecuali kerusakan dari dia sendiri ya. Tapi kalau misalkan, jadi Danu sebenarnya dalam kerja sehari-hari itu selalu ngasih kesempatan kayak garansi ya, bahwa kalau misalkan ada apa-apa dengan mesin, dengan performa yang tidak sesuai dengan yang saya bilang, bisa dibalikin. Betul. Oke. Berarti mungkin satu kualitas dari Danu yang ingin ditonjolkan adalah bahwa dibandingin yang lain, Danu lebih honest gitu ya, lebih jujur. Betul. Nah, kalau konteksnya adalah personal branding secara offline, maka kayaknya dunia Danu ini erat dengan reputasi. Danu kayaknya mengiyakan bahwa rata-rata orang bertemu dengan Danu dari referensi orang lain. Betul. Selalu seperti itu atau Danu naruh dirinya sendiri ngiklanin di online atau di koran atau di apa? Jalanin semuanya sih, Mas. Oh, semuanya. Tapi hampir selalu datangnya dari referensi orang lain. Betul. Oke. Berarti mungkin kalau untuk menjawab pertanyaan Danu, gimana caranya memperbesar? Lebih mengembangkan potensi. Kalau mengembangkan potensi kan lebih ke skill ya. Mungkin ya pertama-tama Danu harus cari tahu ya, maksudnya harus eksplorasi. Danu harus mau ngeluangin dirinya untuk melakukan sesuatu yang bukan rutinitas sehari-hari supaya ketemu hal-hal baru yang selama ini belum pernah jadi koridor yang dieksplor gitu. Kalau kita nggak nyoba hal baru kan kita nggak tahu sebenarnya tuh gue bisa apa ya. Kan ngembangin kan. Betul. Kalau yang sekarang kita punya ya udah gampang jalanin aja. Tapi kan kalau kita mau nemuin hal-hal baru yang kita bisa kembangkan, berarti kan kita mesti eksplor. Nah, mungkin ketika Danu mulai eksplorasi, ada kualitas-kualitas baru dari Danu yang Danu miliki gitu. Misalnya aja Danu. Misalnya dibandingin sales lain, Danu lebih punya kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik. Sehingga peluang yang Danu dapat adalah dari reputasi Danu nanti nyampe ke klien-klien itu bukan cuma orang Indonesia, mungkin ada orang asing yang ingin beli mobil bekas dan segala macamnya. Tapi yang paling penting, personal branding offline dalam konteks Danu adalah dengan membangun reputasi menjadi jujur. Nah, itu mesti dikedepankan sih. Jadi kalau saya jadi Danu dan orang lain banyak suka nipu dan saya selalu punya semacam garansi kepada klien saya, itu yang saya dorong terus. Dan secara offline ya Danu nyaman menjadi dirinya sendiri. Danu kalau kerja sehari-hari pakai apa? Kalau saya bawa motor. Maksudnya cara berpakaiannya seperti ini kah atau lebih santai? Lebih santai sih. Oh, lebih santai. Iya. Karena kelihatan Danu juga kayak nggak nyaman dengan pakaian ini. Pinjaman ya? Sepatunya kelihatan banget pinjaman itu. Ada longgar seperti itu. Intinya gini, kalau mau jualan jangan kayak gini. Karena orang akan menilai, Danu nih kayaknya lagi nggak jadi dirinya sendiri. Lagi pretending to be someone else dan itu mengindikasi ketidakjujuran. Jadi kadang-kadang dari cara berpakaian yang membuat kita nyaman, memberi pesan kepada orang bahwa ini orang mau apa adanya sama gua gitu. Jadi emang di bisnisnya Danu dibutuhkan untuk tetap genuine dan nyaman dengan dirinya sendiri, nggak mesti jadi orang lain, karena kejujuran menjadi diri sendirinya itu akan tertangkap sama orang dan diterima sebagai
kualitas kejujuran, yang mana merupakan kualitas yang penting di dunia sales mobil gitu kurang lebihnya. Oke, kita geser dulu ke Firda. Gini Bang, kan untuk saat ini makin banyak tarot reader nih di Indonesia, termasuk salah satunya di kota Jakarta. Nah, yang pengen aku tanyain tuh bagaimana caranya supaya aku terlihat lebih beda daripada reader-reader yang lain, dan itu menjadi sesuatu hal yang mungkin lebih menarik dari reader yang lain. Apa yang harus ditonjolkan dari personal branding ini? Firda kalau misalkan diminta untuk menjawab pertanyaan ini, kira-kira jawabannya. Firda adalah pembaca tarot yang titik-titik-titik. Kira-kira titik-titiknya apa? Belum ketemu ya? Belum. Itu yang kita mesti perjuangkan. Jadi gini, ini harus dilakukan oleh semuanya. Danu adalah sales mobil yang titik-titik-titik. Firda adalah pembaca tarot yang titik-titik-titik. Titik-titik itu adalah personal branding kita. Emang itu adalah sesuatu yang justru mesti dieksplor sendiri. Makanya di kelas ini saya selalu bilang bahwa bagian paling penting dari personal branding adalah menentukan personal brandnya. Karena kalau kita nggak tahu brand kita apa, kegiatan yang kita lakukan jadi sia-sia. Karena kita nggak genuine, nggak jujur, nggak jadi diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin yang Firda mesti pertegas adalah apa sih karakter Firda yang beda gitu. Saya ambil contoh aja, yang paling saya lihat, Sunda. Pembaca tarot yang nyunda gitu. Kencengin aja, nggak apa-apa juga. Kan ada prinsip ya, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya. Jadi kalau misalkan kualitas baca tarot ya tipis-tipis lah. Toh ilmunya sama kan? Sama. Jadi kalau misalkan kita sedikit lebih baik, mana ada yang ngeh keberadaan kita. Tapi kalau kita beda dikit aja. Orang akan ngeh. Di antara begitu banyak pembaca tarot, ada satu yang aneh sekali. Saya rasakan lebih mudah viral kalau misalnya Firda bikin konten, atau misalnya di sebuah festival deh, Firda bajunya aja nyunda, ngomongnya unapologetically nyunda gitu. Tentu akan ada yang nggak suka. Tapi ada banyak yang suka karena ngerasa relate gitu. Itu aja adalah faktor pembeda yang menarik menurut saya. Karena kalau kita ngomongin demografi, orang Sunda mah tersebar di mana-mana. Kita kemana juga ketemu orang Sunda gitu kan. Dan itu hanya contoh. Jadi mungkin Firda bisa tanya diri sendiri, apa sih sebenarnya dari diri gue yang unik gitu. Ya, siap. Kelly mau nanya apa sama saya? Mumpung saya ada di sini. Gimana? Aku mau nanya, misalnya nih, gimana caranya untuk orang yang baru mulai, bener-bener baru mulai, gak ada pengalaman, bukan seorang profesional, mau bikin personal branding di suatu bidang tertentu. Orang profesional kan kayak gampang gitu ya, udah punya pengalaman segala macam. Nah, orang ini baru mulai belajar, tapi ini mau nge-branding diri dia, gitu. Kalau di mata orang-orang kan kayak, ini orang sotoy banget sih, biar gak kelihatan kayak gitu. Kelly ini saya jawaban sejujurnya. Jawabannya adalah tidak bisa. Jadi personal brand itu sesuatu yang dibangun. Kita nggak bisa menciptakan personal brand dari nol dan membuat atau berharap orang percaya. Kalau emang kita baru masuk ke dunianya, membuat personal brand seakan-akan kita paham padahal kita baru, sama dengan tidak jujur. Dan masalahnya personal branding kebanyakan adalah justru dengan tidak jujur. Yang paling mending, yang saya bisa sarankan kepada Kelly adalah personal brandnya adalah orang yang lagi belajar menjalankan industri tersebut. Ketimbang mengaku udah ngerti, karena nggak mungkin. Pasti orang akan mengendus. Dan ketika kita mengaku kita tahu, padahal kita enggak, dan orang tahu kita enggak, kepercayaan itu rusak. Dan mungkin orang nggak akan ngasih kepercayaan lagi. Kita tuh makhluk yang mudah sekali trauma gitu. Hal-hal negatif yang terjadi sama diri kita mudah sekali untuk kita ingat. Jadi kalau misalnya Kelly bilang kan saya ngerti dengan dunia tadi perhotelan ya? Iya. Ya. Ngerti dengan perhotelan, terus orang ternyata ngeh bahwa Kelly enggak, besar kemungkinan saya nggak akan kembali lagi ke Kelly. Jadi kalau ditanya gimana caranya untuk bisa masuk ke sebuah industri baru dan membangun personal brand, seakan-akan kita paham, jawabannya nggak bisa. Tapi kita bisa bilang sama dunia bahwa ini adalah dunia baru yang kita sedang dalami dan kita lagi belajar. Mungkin yang kita bisa kuatin adalah bahwa saya berniat untuk belajar dengan total, itu bisa. Tapi untuk seakan-akan kita tahu banget, susah sih. Dan saya nggak menyarankan, karena dibutuhkan untuk genuine. Wildan. Oke. Paling gini, nanya lanjutan dari Mbak Kelly ya. Tadi kan terkait, mungkin karena saya gerak di politik sama kepemiluan, itu erat kaitannya sama klaim. Nah, seberapa penting misalkan kita menaruh klaim ini dalam personal branding?
Contoh klaimnya apa? Misalnya Misalkan apa ya? Klaim yang bisa dilihat dipandang sebagai seseorang ini punya kekuatan besar, power besar yang misalkan bisa mengangkat NGO ataupun bisa mengangkut massa dan lain sebagainya kayak gitu. tapi kenyataannya beneran bisa nggak? Bisa ya, bisa tidak. Kita kan nggak tahu, belum bisa mengukur klaim itu berhasil atau enggak. Kita contoh aplikasinya deh. Misalnya apa? Kebutuhan ngeklaimnya tuh dalam konteks Misalnya apa? gini, kalau di NGO ini kerap bahayanya itu klaim ya. Jadi diklaim bahwa NGO ini misalkan aliran kiri misalkan. Oh, itu kan orang akan selalu menyerang gitu loh. Ada yang tidak senang dengan aktivitas kami, gerakan kami misalkan, ataupun dengan orang-orang kami misalkan. Nah, itu kan rentan juga di apa? Jadi klaimnya ingin dipatahkan gitu. Iya. Dengan apa ya? Brand yang sesungguhnya. Iya. Oke. Kita coba untuk tetap tahan di konteks personal ya, personal brand. Jadi lebih kepada Wildan-nya ketimbang kepada NGO-nya. Iya. Misalnya berarti dalam hal ini Wildan dicap misalnya ya, Iya. ke kiri-kirian gitu. Iya. Dan merugikan untuk Wildan. Iya. Oke. Jadi gini, personal brand itu krusial untuk siapapun. Dengan dasar satu alasan spesifik, bahwa orang itu senangnya berasumsi. Ya, jadi senangnya berasumsi artinya ketika saya ngeliat Wildan itu pertama kali, informasi fisik ini adalah 50% informasi mengenai Wildan yang saya tahu. Sisanya 50% lagi personality, preferensi politik, inteligensi, selera, itu kan nggak kelihatan secara fisik. Jadi saya berasumsi. Yang susah adalah ketika asumsi saya diisiin sama orang lain. Orang lain yang ngebisikin itu. Si Wildan kan orangnya begini, si Wildan kan orang begitu. Padahal nggak benar. Nah itulah kenapa personal branding itu penting. Maka untuk menangkis itu, Wildan harus mau nggak mau ya, proaktif untuk mengkomunikasikan dirinya. Jadi bukan cuman hanya fokus pada NGO, tapi fokus pada personalnya. Dan itu dilakukan secara offline. Dalam apa yang dilakukan, NGO kan mungkin sering bikin diskusi. Cara pandang Wildan yang progresif, yang mengakomodir segala kutub politik, sebaiknya kelihatan dalam tindakan, dalam ucapan, dalam diskusi-diskusi. Karena kalau enggak, kalau misalkan kita menutup diri dengan berpikir, oh udahlah yang penting kerjaan gue. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita nggak proaktif ngasih tahu sama orang dalamannya kita seperti apa, 50% informasi itu akan diisi sama orang. Nah supaya tidak, mau nggak mau kita harus jelaskan gitu. Ya. Oke, kita sudahi karena ini masih di konteks personal branding offline, di sesuatu yang mereka bisa lakukan keseharian, di lingkungan mereka kerja, di area of expertise mereka. Nanti kita akan lanjutin lagi untuk ngomongin personal branding, tapi konteksnya di internet.